Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan menyajikan beberapa latihan soal pretest PTG mata pelajaran ekonomi. Selamat belajar dan semoga sukses bagi Bapak Ibu guru di Indonesia. Setelah tamat sekolah, Rahmat mempunyai dua pilihan melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan biaya 1 juta per bulan, atau memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit dengan upah 100.000 per hari. Rahmat memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Maka, besar biaya peluang Rahmat adalah A. 100.000, B. 1 juta, C. 2 juta, D. 3 juta, atau E. 3.700.000. Jawaban yang tepat adalah D. 3 juta rupiah. Adanya kebutuhan pokok, sekunder, dan tersier adalah pembagian kebutuhan manusia atas dasar A. Kegunaannya, B. Bentuk dan sifatnya, C. Waktu dan pemenuhannya, D. Intensitasnya, atau E. Subjeknya. Jawaban yang tepat adalah D. Intensitasnya. Andri membuka usaha percetakan. Beberapa masalah yang dihadapi Andri adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengelola usaha tersebut? 2. Komoditas apa yang akan dijual? 3. Di mana usaha tersebut akan dilaksanakan? 4. Kapan usaha tersebut akan dilaksanakan? 5. Konsumen mana yang dapat memanfaatkan? Masalah pokok ekonomi modern yang dihadapi Andri adalah A. 3, 4, 5, B. 1, 2, 3, C. 2, 3, 4, D. 1, 2, 5, atau E. 2, 4, 5. Jawaban yang tepat adalah D. 1, 2, dan 5. Suatu negara memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk memiliki alat faktor produksi serta melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, pemerintah juga menyiapkan regulasi-regulasi tertentu untuk mengatur jalannya perekonomian. Hal ini merupakan cerminan dari sistem ekonomi A. Klasik, B. Absolut, C. Liberal, D. Komando, atau E. Campuran. Jawaban yang tepat adalah E. Campuran. Pak Reva adalah pedagang di pasar tradisional. Dia memiliki prinsip untuk selalu mengambil keuntungan dari setiap barang dagangnya tidak lebih dari 10%. Hal ini dilakukan karena menurut Pak Reva, selisih keuntungan tersebut sudah cukup untuk menjalankan usahanya serta memperoleh keuntungan untuk keluarganya. Hal yang dilakukan oleh Pak Reva dalam berdagang dengan mengambil keuntungan 10% tersebut merupakan A. Prinsip ekonomi,
B. Motif ekonomi, C. Dasar ekonomi, D. Kerja keras, atau E. Kerja untuk keluarga. Jawaban yang tepat adalah B. Motif ekonomi. Berikut adalah karakteristik dari sebuah pasar. 1. Penjual dan pembeli bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. 2. Terdapat banyak penjual dan pembeli. 3. Barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. 4. Pengetahuan penjual dan pembeli tentang pasar terbatas. 5. Tidak ada persaingan ketat antar produsen atau penjual. Yang merupakan ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna adalah A. 1, 3, 5, B. 2, 4, 5, C. 1, 2, 3, D. 2, 3, 4, atau E. 1, 4, 5. Jawaban yang tepat adalah C. 1, 2, dan 3. Dalam sebuah pasar, terdapat beberapa penjual yang menjual barang yang sama. Kebijakan harga yang dilakukan oleh salah satu penjual akan direspon oleh penjual yang lain, sehingga ada kecenderungan terjadi perang harga di antara beberapa penjual tersebut. Pasar seperti ini mengindikasikan bahwa bentuk pasarnya adalah A. Pasar monopoli, B. Pasar persaingan sempurna, C. Pasar monopsoni, D. Pasar oligopoli, atau E. Pasar persaingan monopolistik. Jawaban yang tepat adalah D. Pasar oligopoli. Pada saat harga durian Rp3.000 per buah, toko A hanya mampu menjual durian sebanyak 100 buah. Dan pada saat harga durian Rp4.000 per buah, toko A mampu menjual durian lebih banyak, menjadi 200 buah. Dari kasus tersebut, buatlah fungsi penawarannya. A. QL sama dengan 50 plus 0,5P. B. QL sama dengan min 20 plus 200P. C. QL sama dengan 200 plus 10P. D. QL sama dengan 800 plus 10P, atau E. QL sama dengan negatif 200 plus 0,1P. Jawaban yang tepat adalah E. QL sama dengan negatif 200 plus 0,1P. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel, persamaan kurva penawaran buku adalah A. P sama dengan 2,5Q plus 1.200. B. P sama dengan 2,5Q plus 1.250. C. P sama dengan 0,4Q plus 1.250. D. Q sama dengan 0,4Q plus 510. E. Q sama dengan 0,4Q plus 500.
Jawaban yang tepat adalah D. Xi sama dengan 0,4 Xi plus 510. Ketika harga gula naik, maka permintaan terhadap kopi dan teh turun. Hal ini merupakan A. Elastisitas silang, B. Elastisitas permintaan, C. Elastisitas harga, D. Elastisitas komplementer, atau E. Elastisitas penawaran. Jawaban yang tepat adalah A. Elastisitas silang.